Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hadis maudu'i Bapak Ahmad MPD, dan yang saya hormati rekan mahasiswa dan mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah hadis maudu'i yang berjudul Metode Pendidikan Islam Perspektif Hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian metode. Apa sih itu metode? Metode adalah jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Itu pengertian metode. Adapun istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode dan logi, yang memiliki arti akal atau ilmu. Jadi metodologi adalah ilmu tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Itu pengertian metode dan metodologi. Metode dalam bahasa Arab banyak diungkapkan dalam berbagai kata. Yang pertama ada thoriqoh, yang kedua ada manhaj, yang ketiga ada wasilah. Thoriqoh di sini yang artinya jalan, manhaj artinya sistem, dan wasilah artinya perantara. Namun dari ketiga bahasa Arab tersebut, yang paling mendekati dari metode adalah thoriqoh atau jalan. Ada beberapa hal yang harus ada di dalam metode itu sendiri. Yang pertama, adanya suatu tujuan yang hendak ingin dicapai. Yang kedua, adanya aktivitas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, aktivitas itu terjadi saat proses pembelajaran. Maka ketika melakukan metode di luar pembelajaran, maka pembelajaran itu akan sia-sia. Yang terakhir, adanya perubahan tingkah laku setelah aktivitas itu dilakukan. 4 hal tersebut harus ada di dalam metode itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu metode pendidikan Islam, yaitu cara atau jalan untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas atau usaha pendidik untuk meningkatkan kepribadian anak didik tersebut menjadi lebih baik dengan jalan membina potensi-potensi yang ada dalam diri mereka secara maksimal dan sebaik-baiknya. Itu pengertian tentang metode pendidikan Islam. Ada banyak macam-macam metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama, salah satunya yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode dengan memberikan penjelasan tentang sebuah materi teknisnya, biasa dilakukan di hadapan anak didik atau di hadapan banyak orang. Metode ceramah ini banyak sekali orang yang sudah menggunakan cara metode ini, yaitu memberikan penjelasan langsung di hadapan anak didik atau masyarakat banyak orang. Dalam metode ceramah ini merupakan cara yang pertama yang paling sering digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang kedua, ada metode diskusi atau dialog. Diskusi adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atau sesuatu masalah. Itu metode diskusi atau dialog, yang mana anak diberi kesempatan untuk memberikan kesimpulan, untuk memberikan pendapat terhadap pendidik yang lainnya. Selanjutnya ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah
suatu cara mengajar di mana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada peserta didiknya, sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh guru dan murid yang harus mempertanggungjawabkannya. Dari metode pemberian tugas ini, anak-anak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia jawab. Selanjutnya ada metode demonstrasi atau keteladanan. Metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar di mana guru mempertunjukkan tentang proses sesuatu atau pelaksana. Selanjutnya ada metode eksperimen. Suatu cara mengajar dengan menyuruh peserta didik melakukan suatu percobaan dan setiap proses dan hasil percobaan itu diamati oleh pendidik, sedangkan guru memperhatikan yang dilakukan oleh murid sambil memberikan arahan. Dari metode eksperimen ini banyak sekali memberikan suatu hal yang baru untuk peserta didik agar mereka mempunyai wawasan yang luas dengan cara bereksperimen atau mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya ada metode perumpamaan atau amsal, yaitu cara mengajar di mana guru menyampaikan materi pembelajaran melalui contoh atau perumpamaan. Selanjutnya ada metode terghib dan tarhib, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan atau yang disebut targhib, dan kehukuman yaitu tarhib terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Di sini pendidik bisa mengapresiasikan kepada peserta didiknya yang ketika melakukan kebaikan akan mendapat hadiah dan ketika melakukan keburukan akan mendapat hukuman oleh pendidik itu sendiri. Selanjutnya metode pengulangan dan latihan, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi dengan cara mengulang-ulang materi tersebut dengan harapan siswa bisa mengingat lebih lama materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep metode pendidikan dalam pandangan para pakar pendidikan Islam. Ada beberapa pendapat cendekiawan Muslim tentang metode pendidikan Islam. Di antaranya ada Ibnu Miskaweh. Ibnu Miskaweh ini mempunyai pendapat dalam tujuan pendidikan akhlak yang dirumuskan Ibnu Miskaweh, yaitu terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang terpuji sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan hidup. Itu metode pendidikan Islam menurut Ibnu Miskaweh. Selanjutnya ada cendekiawan Islam yang bernama Al-Qabisi. Beliau berpendapat bahwa kurikulum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kurikulum ijbari. Kurikulum ini berisi tentang kandungan yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang kedua, kurikulum ikhtiari, yaitu kurikulum berisi ilmu hitung dan seluruh ilmu nahwu, bahasa Arab, syair, kisah-kisah masyarakat Arab, sejarah Islam, dan lain sebagainya. Jadi beliau menyimpulkan metode pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama kurikulum ijbari, yang kedua kurikulum ikhtiari. Itu menurut cendekiawan yang bernama Al-Qabisi. Kita masuk ke dalam metode pendidikan Islam perspektif hadis, yang mana yaitu metode pendidikan Islam menurut sudut pandang hadis atau metode pendidikan yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan darinya. Metode pendidikan Islam perspektif hadis yaitu metode yang telah diterapkan oleh Rasulullah dan yang telah
dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan dari metode-metode yang telah dijabarkan oleh Rasulullah patut kita contoh karena beliau adalah pengajar handal sedunia. Banyak contoh yang diajarkan oleh beliau terkait dengan metode-metode pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua melalui hadis-hadis beliau, baik qauli, fi'li, atau takriri. Cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf sebanyak-banyaknya dan terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.